Halo rekan-rekan semua, dengan saya Nuris. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang organisasi dan arsitektur komputer. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan komputer itu? Secara umum, komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang dapat memproses informasi secara cepat. Secara sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama adalah input yang dilakukan oleh operator manusia, yang kemudian disimpan ke dalam memori dan diolah. Kemudian selanjutnya diproses oleh rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan, di mana unit kontrol yang berfungsi untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas yang ada, termasuk bagian terakhir yaitu berupa output dari informasi yang telah diproses. Lalu yang dimaksud dengan organisasi dan arsitektur komputer yaitu secara singkat, organisasi komputer adalah bagian dari komputer yang terkait dengan unit operasional seperti teknologi hardware-nya atau perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sebagainya. Sedangkan arsitektur adalah eh, atribut yang terkait dengan programmer, seperti set instruksi, aritmatika yang digunakan, dan mekanisme input-output. Mungkin sebagian besar dari kita menganggap struktur komputer itu hanya CPU, monitor, keyboard, dan mouse saja. Sesungguhnya jika bicara tentang struktur komputer, terdapat 4 struktur utama, yaitu CPU atau Central Processing Unit, kemudian memori utama sebagai penyimpanan data, kemudian input-output, dan sistem interconnection. Dari 4 struktur ini, CPU memiliki hal yang paling kompleks, karena di dalam CPU sendiri terdapat antara lain seperti control unit, arithmetic dan logical unit atau ALU, register, kemudian CPU interconnection, di mana detailnya mungkin akan dibahas di lain waktu. Jika melihat sejarah, komputer sendiri sudah memiliki perjalanan yang cukup panjang, mulai dari menggunakan tabung vakum yaitu ENIAC yang merupakan generasi pertama, yang kemudian di generasi kedua menggunakan transistor, kemudian generasi 3 yang menggunakan IC atau integrated circuit, kemudian generasi 4 adalah very large scale integration. Mungkin untuk saat ini itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.